Selamat datang di channel Park dan BP SMP. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Halo anak-anak, hari ini kita bertemu dalam materi hidup beriman untuk kelas 8 bab 1. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk banyak berkat-Mu dalam kehidupan kami. Di hari ini kami akan belajar mengenai hidup beriman. Allah Bapa kiranya menolong kami agar kami dapat memahami pelajaran ini dengan baik. Terima kasih ya Allah. Amin. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran inquiry, siswa dapat bersyukur dalam iman dan berpengharapan dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan dalam relasi dengan sesama. Sekarang, mari kita simak bersama video animasi berikut ini. Lisie, kenapa kamu kesedih begitu, Kak? Iya, Wan. Saya lagi ada masalah. Bah, sejak kapan kau macam orang yang putus asa sekali? Biasa kau paling happy, terapen dan masalah. Tahu, Wan. Saya macam tidak mampu, Rasa-rasa saya mau lari saja dari sini biar saya tenang. Bis sudah datang itu. Ayo, tong naik dulu. Tempo, Lizzie. Memang ada masalah, ingat firman Tuhan. Jangan takut. Tuhan akan menolong kita. Belajar dari Nuh, belajar dari Abraham. Mereka adalah orang-orang yang beriman, tapi mereka menghadapi banyak tantangan. Tapi dong tidak menyerah, Lizzie. Abraham itu, dia harus tinggal dia punya keluarga, pergi ke tempat yang dia sendiri tidak tahu. Tapi dia percaya Allah pasti menyertai dia. Jadi dia ikut saja sampai Allah tepati janji memberkati Abraham sampai dia punya keturunan seperti debu pasir banyak. Baru Nuh itu dia harus bikin bahtera. Padahal dong jauh dari laut, sampai orang hina-hina dia, bilang dia gila lah, tapi dia tetap lakukan Tuhan perintah. Sampai akhirnya Tuhan turunkan air bah. Orang semua mati kecuali Nuh dan dia keluarga yang ada dalam bahtera itu. Jadi, kalau kau ada masalah, jangan langsung putus asa, Wan. Percaya, Tuhan pasti akan tolong. Iya, Wan. Terima kasih banyak ya. Iyo, begitu boleh. Semangat ya, kawan. Iyo, Wan. Saya turun di sini. Sampai ketemu lagi. Dah. Jangan lupa telepon-telepon ya. Anak-anak, ini adalah ringkasan materi hidup beriman. Kata iman dalam perjanjian lama berarti berpegang teguh. Jadi, iman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Demikianlah iman selalu berkaitan dengan percaya.
Iman juga membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya itu. Alkitab mencatat banyak tokoh beriman dalam pergumulan mereka masing-masing. Salah satu tokoh Alkitab yang disebut bapak segala orang beriman adalah Abraham. Menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, iman percaya itu akan terlihat dalam perbuatan. Iman percaya adalah melihat dan meyakini sesuatu hal yang belum kita lihat. Misalnya, kepercayaan tentang Yesus Kristus yang tidak pernah kamu lihat secara fisik, namun kamu percaya padanya berdasarkan kesaksian Alkitab. Iman merupakan anugerah Allah yang dicurahkan bagi orang yang percaya dan berharap padanya serta melakukan kehendak-Nya. Jadi, iman ada unsur percaya dan pengharapan. Beriman artinya mengimani janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal budi, dan perbuatan. Iman dan percaya. Menurut Niftrik dan Bolan, aspek iman tidak dapat dipisahkan dari percaya. Manusia beriman membangun imannya dengan kepercayaan yang menjadi akar dari iman. Alkitab menyatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani pasal 11 ayat 6. Selanjutnya, Ibrani 6 ayat 7-9 menulis tentang Nuh dan Abraham yang menunjukkan imannya yang luar biasa kepada Allah. Iman mereka terus bertumbuh dalam perjalanan hidup mereka dan mereka terus memelihara iman. Dalam Kitab Perjanjian Baru, ada dua peristiwa yang dapat diangkat sebagai contoh dalam kaitannya dengan aspek percaya. Pertama tentang perempuan Kanaan yang terdapat dalam Matius pasal 15 ayat 21-28. Anak perempuan Kanaan ini kerasukan setan dan amat menderita. Ketika ia mendengar Yesus sedang berada di daerah dekatnya, perempuan ini segera pergi ke sana dan meminta Yesus menyembuhkan penyakit anak perempuannya itu. Yang menarik adalah Yesus ternyata tidak mempedulikan permintaan tolong perempuan Kanaan itu. Perempuan itu terus berusaha mendekati Yesus sambil memohon. Perkataan Yesus kemudian sebenarnya bisa sangat menyakitkan hatinya. Tetapi perempuan Kanaan itu tidak peduli. Ia tetap meminta tolong Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Oleh karena melihat keteguhan hati perempuan Kanaan itu, Yesus pun mengabulkan permintaannya dengan menyembuhkan penyakit anaknya itu. Yang kedua, Yesus menyembuhkan perwira di Kapernaum. Ini terdapat dalam Lukas pasal 7 ayat 1-10. Hamba perwira Romawi ini mengalami sakit keras. Ia sangat mengasihani hambanya itu. Ketika ia mendengar Yesus memasuki kota Kapernaum, ia mengutus beberapa orang suruhannya untuk meminta Yesus menyembuhkan penyakit hambanya itu. Yesus pun mengabulkan permintaan perwira Romawi itu. Pada waktu ia mengetahui bahwa Yesus bersedia menyembuhkan hambanya, justru perwira Romawi merasa dirinya tidak pantas menerima kehadiran Yesus di rumahnya. Ia hanya meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya itu dari jauh. Karena ia percaya, tanpa perlu datang ke rumahnya pun Yesus sanggup menyembuhkan hambanya itu. Demikianlah ia memuji iman perwira Romawi itu dan menyembuhkan hambanya yang sakit itu.
Nah, kesimpulan dari dua buah cerita dalam perjanjian baru tersebut adalah apabila kita percaya dan berpegang teguh pada Yesus melalui firman-Nya dengan segenap jiwa, hati, dan akal budi, maka apa yang dikehendakinya atas diri kita pasti terjadi. Inilah pengharapan kita dalam iman kepadanya. Sifat iman itu aktif, artinya kamu harus benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, jika kita mengaku kepada Yesus, tetapi hanya di dalam ucapan saja, tanpa perilaku yang menunjukkan iman itu, maka sebenarnya iman kita itu sudah mati. Nah, anak-anak, setelah menyimak video, kemudian kalian membaca materi, sekarang waktunya kalian mengidentifikasi sebanyak mungkin hal-hal yang belum kalian pahami yang berkaitan dengan materi hidup beriman. Videonya boleh di-pause dulu ya untuk mengerjakan. Kalian juga bisa meminta bantu dari orang tua. Jadi, silahkan mengidentifikasi sebanyak mungkin hal-hal yang belum kalian pahami dari materi tersebut. Nah, sekarang waktunya kalian untuk mencari informasi tentang bersyukur dalam iman dan pengharapan, serta bagaimana hidup beriman dan berpengharapan dalam relasi dengan sesama. Kalian boleh mencari informasinya di Google ataupun di YouTube. Anak-anak, tugas yang sudah kalian kerjakan tadi tentang mencari informasi mengenai hidup beriman, boleh kalian presentasikan dalam bentuk video, lalu kirimkan kepada ibu. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah 1. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki. 2. Kita dapat belajar dari tokoh-tokoh Alkitab seperti Nuh dan Abraham. Tadi juga sempat disinggung tentang tokoh dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru seperti perempuan Kanaan. Nah, kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab tersebut. Yang ketiga, sikap hidup beriman harus nampak dalam hubungan dengan sesama. Jadi, kita harus menjalin hubungan yang baik dengan sesama sebagai bentuk sikap hidup beriman. Demikian pelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih karena kami boleh menyelesaikan materi hidup beriman hari ini dengan baik. Tuhan kiranya menolong kami agar kami dapat mempraktekannya dalam hari-hari kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Nah, anak-anak, sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.